Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Gunawan dalam mata pelajaran biologi kelas 10. Salam sehat selalu buat kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga tetap semangat dalam menerima materi di pembelajaran jarak jauh ini. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang ruang lingkup biologi bagian kedua. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah memberikan materi berupa PowerPoint tentang ruang lingkup biologi, di mana pada PowerPoint tersebut kita sudah membahas mengenai pengertian biologi, terus cabang-cabang biologi, manfaat biologi, serta kerugian biologi. Pada materi ruang lingkup biologi bagian kedua ini, kita akan membahas yang pertama mengenai ciri-ciri makhluk hidup, yang kedua mengenai objek biologi pada tingkat organisasi kehidupan. Baiklah, kita mulai materi yang pertama, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Materi ciri-ciri makhluk hidup sudah pernah kalian dapatkan sewaktu di SMP dulu. Coba, apakah kalian masih ingat ada berapakah ciri-ciri makhluk hidup itu? Ya, betul. Ciri-ciri makhluk hidup ada 7. Yang pertama adalah memerlukan nutrisi. Semua makhluk hidup memerlukan makanan yang berguna sebagai sumber energi dan bahan-bahan untuk proses kehidupan, misalnya tumbuh dan berkembang. Perbedaan yang umum antara tumbuhan dan hewan antara lain adalah didasarkan cara mereka memperoleh makanannya. Kebanyakan tumbuhan melakukan fotosintesis dengan bantuan energi cahaya matahari dalam membuat makanannya, sementara hewan dan jamur memperoleh makanan dengan memakan makhluk hidup lainnya, yaitu dengan cara memecah senyawa-senyawa organik dengan enzim yang dimilikinya dan menyerap hasilnya. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah respirasi atau bernapas. Segala aktivitas yang dilakukan makhluk hidup atau sel hidup memerlukan energi. Energi diperoleh dari hasil pemecahan senyawa-senyawa kaya energi melalui proses respirasi. Energi yang dihasilkan akan disimpan oleh sel dalam bentuk senyawa ATP dan sewaktu-waktu dapat digunakan kembali. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah iritabilitas atau pekat terhadap rangsang. Makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk merespon perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Contoh, jika suhu tubuh mamalia meningkat, maka dinding pembuluh darah di dalam kulitnya akan melebar. Bentuk respon demikian akan menyebabkan panas menjadi berkurang atau hilang, sehingga diperolehlah suhu tubuh yang optimum. Pada gambar terlihat itu adalah tumbuhan Mimosa pudica atau yang lebih dikenal dengan putri malu, yang jika disentuh daunnya maka tumbuhan ini akan mengatupkan daun-daunnya. Itulah contoh iritabilitas pada tumbuhan. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri hidup yang paling mudah diamati pada hewan. Hewan dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Gerak berpindah tempat demikian disebut gerak lokomotif. Ada beberapa alasan yang menyebabkan hewan bergerak. Di antaranya mencari makan atau menghindari dari kejaran musuhnya. Sementara gerak pada tumbuhan umumnya berlangsung sangat lambat dibandingkan dengan hewan. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah ekskresi. Ekskresi merupakan proses pembuangan limbah tubuh yang dihasilkan dari proses metabolisme. Sebagai contoh, pada proses respirasi dihasilkan limbah berupa gas karbon dioksida yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Begitu juga pada proses makan, semua materi makanan harus dicerna terlebih dahulu sehingga dapat diserap oleh sel-sel tubuh. Sisa materi yang tidak dapat diabsorpsi oleh sel-sel tubuh akan dibuang keluar tubuh atau diekskresikan. Sedangkan ciri makhluk hidup yang keenam adalah reproduksi.
Reproduksi adalah suatu proses pembiakan atau perbanyakan menghasilkan keturunan baru. Keturunan yang dihasilkan umumnya mempunyai sifat-sifat yang sama dengan induknya, baik secara seksual ataupun aseksual. Hal ini dapat terjadi karena adanya molekul-molekul yang dikenal sebagai asam amino, seperti DNA atau RNA, yang mengandung kode-kode informasi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan ukuran pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya sebagai akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran atau volume sel yang tidak dapat balik ke ukuran semula atau irreversible. Sedangkan perkembangan yaitu suatu proses perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh hingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Nah, itulah ketujuh ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang objek biologi pada tingkat organisasi kehidupan. Objek biologi pada tingkat organisasi kehidupan dimulai dari sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup seluler, baik yang bersel tunggal maupun yang bersel banyak, berdasarkan pada beberapa sifatnya antara lain ada tidaknya sistem endomembran, dikelompokkan dalam dua tipe sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada gambar terlihat itu contoh sel eukariotik hewan dan sel eukariotik tumbuhan, sedangkan gambar yang di tengah adalah sel prokariotik pada bakteri. Dari sel, kita menuju jaringan. Jaringan merupakan suatu kumpulan sel yang masing-masing bekerjasama dengan yang lain di dalam penampilan dan kelompok fungsi yang khusus. Contoh jaringan yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan penyokong. Jaringan akan berkumpul dan bekerjasama membentuk organ. Contohnya organ jantung, hati, lambung, mata, dan paru-paru. Terus organ akan berkumpul membentuk struktur dan fungsi yang khusus yang disebut dengan sistem organ. Seperti pada gambar kita lihat ada sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem rangka, dan sistem muskuler. Sistem organ akan berkumpul membentuk individu atau organisme. Contohnya seperti seekor tikus, ekor kucing, sebatang pohon jambu, dan sebatang pohon kelapa. Lalu dari individu ini berkumpul lagi membentuk populasi. Jadi populasi itu adalah kelompok individu yang spesiesnya sama pada suatu lokasi tertentu. Mereka saling berinteraksi satu terhadap yang lainnya. Lalu dari populasi kita ke komunitas. Komunitas merupakan suatu tempat berkumpulnya bermacam-macam populasi yang berbeda spesies. Komunitas ini berkumpul lagi membentuk ekosistem. Ekosistem adalah seluruh komunitas bersama dengan lingkungan fisik tempat semua makhluk hidup melangsungkan kehidupan. Ekosistem juga berkumpul membentuk bioma. Bioma terbentuk karena adanya beberapa faktor, yaitu suhu tahunan, curah hujan, variasi geografis ketinggian tanah, dan garis lintang. Bioma nanti membentuk lagi menjadi biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang dapat dihuni atau ditinggali oleh makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya. Lapisan ini berupa daratan, perairan, dan udara yang memungkinkan adanya kehidupan dan proses biotik berlangsung. Yaitulah penjelasan singkat tentang tingkat organisasi pada kehidupan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Jika ada yang belum paham, silahkan kalian menghubungi nomor ini ya. Oke, kalau ada kesalahan Bapak mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kerjakan soal-soal post testnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.